Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pilkada serentak 2024 yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 November kemarin. Dari sekian banyak calon gubernur yang maju di Pilkada 2024, terdapat sejumlah gubernur petahana yang kembali mencalonkan diri. Walaupun sebagian dari mereka ada yang kembali terpilih, namun tak sedikit juga dari calon gubernur petahana tersebut harus menelan pil pahit lantaran tumbang dari singgasananya di Pilkada tahun ini. Berdasarkan versi hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, berikut ini Mimin telah merangkum daftar calon gubernur petahana yang kalah di Pilkada 2024. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024 yang pertama adalah Rohidin Mersyah. Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur petahana Provinsi Bengkulu yang sempat menghebohkan masyarakat di provinsi tersebut, lantaran terjerat kasus korupsi beberapa hari menjelang pemungutan suara. Dirinya terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Rohidin Mersyah diduga telah menyelewengkan anggaran negara untuk kepentingan pemenangannya di Pilkada. Berdasarkan hasil hitung cepat, Rohidin Mersyah yang berpasangan dengan Meriani memperoleh suara 44,81%. Terpaut cukup jauh dari lawannya, yakni Helmi Hasan dan Mian, yang mendulang suara sebanyak 55,09%. Dua Arinal Junaidi. Beberapa waktu yang lalu, sosok calon gubernur petahana dari Lampung ini pernah viral di media sosial lantaran banyaknya jalan yang rusak berat di Provinsi Lampung. Entah karena masyarakat Lampung tidak puas atau memang telah muak dengan kinerjanya, Arinal Junaidi yang didampingi oleh Sutono kalah telak di Pilkada kali ini. Berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, pasangan petahana ini kalah suara secara telak dari paslon Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela. Pasangan Arinal Sutono hanya memperoleh suara sebanyak 17,32%, sedangkan lawannya tersebut mendulang suara yang sangat meyakinkan, yakni 82,68%. Berikutnya yang ketiga, Gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024 adalah Edi Rahmayadi. Calon gubernur petahana yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan ini kalah dari Bobi Nasution yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi, satu-satunya paslon pesaingnya di Pilkada Sumatera Utara. Berdasarkan data hitung cepat dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri memperoleh suara 37,29%, sedangkan Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya mendulang suara 62,71%. 4. Isran Nur. Isran Nur adalah calon gubernur petahana di Kalimantan Timur berpasangan dengan Hadi Mulyadi, sedangkan penantangnya adalah Rudi Masud yang berpasangan dengan Seno Aji. Berdasarkan hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia, paslon Isran Nur kalah perolehan suara dari penantangnya tersebut. Isran Nur dan Hadi Mulyadi memperoleh suara 43,61%, sedangkan rivalnya Rudi Masud dan Seno Aji unggul telak dengan raihan suara sebanyak 56,39%. Dan yang kelima, Gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024 adalah Sutar Miji. Pada Pilkada tahun ini, ada 3 paslon yang bertarung memperebutkan kursi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sutar Miji yang merupakan calon petahana. Berdasarkan hasil hitung cepat, Sutar Miji yang berpasangan dengan Didi Haryono dengan nomor urut 1, memperoleh suara sebanyak 37,71%, terpaut jauh dengan perolehan suara paslon nomor urut 2,
yakni Rian Orsan dan Krisantus Kurniawan yang meraih suara tertinggi yaitu sebesar 52,35%. Sedangkan paslon nomor urut 3, yakni Muda Mahendrawan dan Jakius Senior memperoleh dukungan suara sebanyak 9,94%. 6. Murad Ismail. Pada pilkada tahun ini, calon gubernur petahana di Maluku ini berpasangan dengan Michael Watimenadi. Berdasarkan hasil quick count dari Lingkar Survei Indonesia Denny JA, paslon Murad Ismail hanya memperoleh suara 26,78%, kalah dari paslon pesaingnya, yakni Henrik Lewerisa dan Abdullah Fanat yang memperoleh suara 49,23%. Sedangkan paslon lainnya, yakni Jeffrey Apoli Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas memperoleh suara 24%. Selanjutnya yang ketujuh, gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024 ada nama Erzaldi Rosman. Calon gubernur petahana yang berpasangan dengan Yuri Kemal Fatlullah anak dari Yusril Ihzam Mahendra ini, kalah tipis dengan pesaingnya di Pilgub Bangka Belitung. Paslon Erzaldi Rosman memperoleh suara di kisaran 49%, sedangkan lawannya, yakni pasangan Hidayat Arsani dan Heliana memperoleh suara di kisaran 51%. 8. Zulkifli Mansyah. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, calon gubernur petahana Nusa Tenggara Barat yang berpasangan dengan Suhaili ini hanya memperoleh suara di kisaran 29,94%. Sedangkan dua pesaingnya, yakni paslon Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti memperoleh suara sebanyak 42,22%, dan paslon Siti Rohmi yang berpasangan dengan Musyafirin berada di posisi paling buncit dengan perolehan suara 27,48%. Selanjutnya yang ke-9 adalah Rusdi Mastura. Merujuk dari hasil hitung cepat Lembaga Survei Poltreking Indonesia, calon gubernur petahana Provinsi Sulawesi Tengah yang berpasangan dengan Sulaiman Agusto ini memperoleh suara paling sedikit dari dua paslon lainnya, yakni hanya 16,85%. Sedangkan paslon lainnya, yakni paslon Anwar Hafid dan Reni Lamajido memperoleh suara 45,40%. Disusul oleh paslon Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri yang mendapat suara 37,75%. Dan yang ke-10, gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024 adalah Ali Baal Masdar di Sulawesi Barat. Berpasangan dengan Arwan Aras, Ali Baal Masdar hanya mampu mengumpulkan suara di kisaran 18%, berada di posisi ketiga suara terbanyak dari 4 paslon yang ada. Paslon yang menang di Sulawesi Barat berdasarkan hasil hitung cepat adalah pasangan Suhardi Duka dan Salim yang mampu meraup suara 46,11%. Nah, itulah daftar 10 calon gubernur petahana yang tumbang di Pilkada 2024. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.